Ya, Gubernur DKI Jakarta memilih naik angkutan umum saat berangkat dan pulang dari balai kota. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Priscila Dahuan. Cila, silakan. Ya, pemirsa, tentu Anda pernah bukan naik bus umum dan terpaksa berdiri karena tidak kebagian tempat duduk. Tapi tahukah Anda kalau gubernur kita pun, Gubernur DKI Jakarta pun pernah sepenasib, sepenanggungan dengan Anda. Nah, kalau tidak percaya kita bisa lihat langsung bukti konkretnya di salah satu akun, di foto di akun Instagram Ahok. Dan di situ berupa foto di mana Ahok juga berdiri dan tidak ada yang menyediakan tempat duduk bagi Ahok. Ya, terlihat Ahok berdiri di bus umum dan merasakan capeknya berdiri di angkutan sepulang kantor. Dalam keterangan foto, Ahok menyampaikan bahwa sesungguhnya ia pun berharap ada yang bersedia memberinya tempat duduk. Dan foto ini diambil pada hari Jumat minggu pertama, yakni hari tanpa kendaraan pribadi untuk semua jajaran Pemprov DKI Jakarta. Nah, ada lagi yang unik dari Instagram Ahok yang menarik untuk diulas. Di balik kalimat yang keras dan cenderung kasar dan pribadi yang dikenal galak, ternyata ada sisi humanis dari Ahok yang terwujud dari hobinya yang tidak diketahui banyak orang, yakni kondangan. Sejumlah foto yang diunggah di akun Instagram Ahok menjadi bukti betapa pria 49 tahun ini menganggap manusia sebagai objek terpenting. Akhir pekan, Ahok bisa jadi berbeda dengan pejabat lainnya karena Ahok sibuk menghadiri undangan warga Jakarta. Dan dari kampung ke kampung, dari gang ke gang, Ahok mencari alamat undangan pernikahan warganya. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta menganggap tidak aneh dengan tertangkapnya anggota DPRD DKI Jakarta M. Sanusi dalam operasi tangkap tangan KPK. Ahok menilai Sanusi tidak pernah melaporkan harta kekayaannya dan juga Sanusi diketahui selalu bergaya hidup mewah. Hidupnya mewah aja, jam tangannya miliaran, saya ketemu mobilnya miliaran semua mobil yang kelas atas dia punya. Ya saya nggak tahu, mungkin dia orang kaya kali. Ya. Berapa penghasilannya, gaya hidupnya. Jadi nggak usah banyak ngomong gitu loh. Nah sekarang LHKP-nya kagak lapor gimana coba? Kamu cek aja tuh Sanusi sama Taufik lapor LHKPN nggak? Kagak, naik S-Class, Range Rover, Jaguar. Ya kan, Alfa tuh ada kelas atas lah, Mercy yang V-Class, ya susah kita ngomong. Pemirsa, masih terkait dengan Pilkada DKI Jakarta, Iqbal, ada komunitas Basuki Cahayapurnama Mania atau Batman melaporkan Duta Besar Indonesia untuk Jepang Yusron Iza Mahendra pada Bareskrim Mabes Polri terkait dengan serangan politik berbau sara yang dilontarkan ke Ahok. Ya, ini melalui media sosial ya. Sementara Gubernur Ahok tidak menggubris cuitan Yusron dan dirinya tetap fokus bekerja untuk warga Jakarta. Komunitas pendukung Ahok mendatangi Bareskrim Polri guna melaporkan pernyataan berbau sara yang ditulis Yusron Iza Mahendra dalam Twitter pribadinya. Adik Yusril Iza Mahendra tersebut menulis 3 kalimat bernada sara untuk menyerang Ahok yang kemudian ia publikasikan. Tim kuasa hukum relawan Ahok menilai adik bakal calon gubernur DKI Jakarta Yusril Iza Mahendra tersebut bisa melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis serta Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Nanti kan akan ada pengembangan di dalam tentunya, ya. Ini kan karena sudah disebarkan di media sosial, sebagaimana kita cantumkan di Undang-Undang Nomor 40 itu, ya. Jelas di pasal 5 ayat 1-nya jelas dikatakan bahwa ini merupakan suatu alat bukti, ya, elektronik. Jadi inilah akan kita uji di Mabes Polri. Sementara Basuki Cahayapurnama tidak menggubris adanya serangan sara dari Duta Besar RI untuk Jepang Yusron Iza Mahendra yang ditujukan kepadanya. Ahok menyatakan terima kasihnya kepada para relawan yang membelanya sehingga Ahok bisa kembali fokus bekerja untuk warga Jakarta. Ya aku sih nggak mau terlalu, itu orang mau relawan mau apa ya terima kasih. Saya nggak terlalu mau campurin. Terlalu banyak kerjaan.
Kita masih gubernur ini ngurusin kerjaan. Banyak urusan ini. Kalau mulai tiap pagi sampai malam lagi kerja gitu banyak. Udah kita kalau bukan dibantu masyarakat, lapor clue, lapor apa, wah susah. Tindakan tidak terpuji Yusron juga menuai kecaman dari Kementerian Luar Negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanata Nasyir menyebutkan sejauh ini Kementerian Luar Negeri selalu mengingatkan seluruh pejabat yang bertugas untuk fokus pada tugas yang diberikan. Kementerian Luar Negeri selalu senantiasa secara rutin mengingatkan kepala perwakilan termasuk Duta Besar dan Konsul Jenderal dan lain sebagainya untuk fokus kepada tugas-tugas yang telah diberikan oleh pemerintah. Hingga kini belum ada permintaan maaf secara resmi dari Yusron maupun Yusril terkait tulisan bernuansa sara di media sosial pada tanggal 28 Maret lalu. Kicauan Yusron ini disinyalir sebagai manuver politik untuk mendukung Yusril Issa Mahendra maju dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Selamat siang pemirsa. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menegaskan bahwa pengembang wajib untuk menyerahkan minimal 15% lahan pulau buatan di proyek reklamasi. Menurut Ahok, DPRD DKI sempat beberapa kali meminta kewajiban itu untuk diturunkan. Ahok mengaku tidak mengetahui adanya lobi-lobi di DPRD, namun beberapa kali meminta agar DPRD meminta 15% diturunkan, bahkan dihilangkan. Namun Ahok berkeras menolak permintaan tersebut. Ahok menegaskan 15% yang dibebankan kepada pengembang merupakan keuntungan untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nantinya menurut Ahok, jatah ini digunakan untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial. Dan Perda tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang rencana kawasan tata ruang kawasan strategis pantai Jakarta Utara menjadi latar belakang dari Ketua Komisi D DPRD DKI M. Sanusi terlibat penyuapan.